Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Sumadi di Bagi Literasi Dunia Kampus. Untuk saat ini kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan dalam perspektif kritis, khususnya dalam menurut pendapat Habermas. Jadi salah satu pemikiran Habermas yang sangat penting dalam dunia ilmu pengetahuan adalah bagaimana Habermas kemudian menghubungkan antara pengetahuan dan kepentingan. Nah, pada penjelasan berikut ini saya akan jelaskan secara ringkas tentang pemikiran Habermas, bahwa Habermas itu sekali lagi menjelaskan tentang kaitan antara ilmu pengetahuan dan kepentingan. Nah, kemudian Habermas itu membedakan 3 macam kategori ilmu pengetahuan dengan 3 tipe tujuan atau kepentingan yang mendasarinya. Nah, adapun 3 macam kategori ilmu pengetahuan atau tipe kepentingan atau tujuan yang mendasarinya, diantaranya pertama, kelompok ilmu yang disebut empiris analitis, yaitu ilmu-ilmu alam yang kepentingan tujuannya adalah nomotetis, yaitu mencari hukum alam. Kepentingannya adalah atau tujuannya adalah teknis. Nah, kelompok ilmu ini yakni kelompok ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial yang menerapkan paradigma positivisme, di mana ilmu pengetahuan bertujuan untuk menemukan hukum-hukum alam dan fenomena-fenomena sosial budaya atau disebut dengan nomotetis, ya. Nah, dengan menemukan hukum-hukum alam dan fenomena-fenomena sosial, maka ilmuwan dapat memprediksi dan mengontrol fenomena tersebut. Maka dengan demikian, ilmu pengetahuan yang tergolong dalam kelompok ini itu memiliki kepentingan dan tujuan teknis gitu. Nah, sementara rasio berfungsi sebagai pelaksana, atau dalam teori kritis kecenderungan pemakaian rasio semacam ini itu yang kemudian disebut dengan rasio yang hanya instrumental belaka. Kemudian kelompok yang kedua, ya, adalah ilmu-ilmu historis hermeneutis. Nah, kelompok ilmu ini yakni ilmu yang memiliki kepentingan kognitif praktis. Ilmu yang termasuk dalam kelompok ini adalah ilmu pengetahuan sosial budaya yang mencoba memahami makna fenomena sosial budaya dengan metode penafsiran atau interpretive approach, yaitu melakukan interpretasi. Nah, bahasa yang digunakan tidak seperti bahasa model ilmu dalam kelompok yang pertama tadi, melainkan menggunakan bahasa sehari-hari sesuai dengan bahasa atau pernyataan ilmu sosial budaya yang menempatkan interaksi manusia itu sebagai hubungan intersubjektif. Nah, kepentingan ilmu pada kelompok ini bukan pada penguasaan atau dominasi sebagaimana yang dilakukan oleh positivisme, ya, yaitu penguasaan atau dominasi terhadap sesama, melainkan pada kelompok yang kedua ini itu untuk memperluas kesaling pengertian atau pemahaman dan intersubjektivitas yang dalam istilah Habermas disebut dengan kepentingan praktis gitu. Kemudian kelompok yang ketiga, ya, kelompok yang ketiga adalah ilmu-ilmu tindakan kritis, yakni ilmu yang dikembangkan melalui refleksi diri, sehingga melalui refleksi diri tersebut kita dapat memahami kondisi-kondisi yang tidak adil, tidak manusiawi dalam kehidupan. Nah, dalam kelompok ilmu ini ada kepentingan untuk membebaskan individu atau masyarakat dari kondisi yang tidak baik.
Nah, oleh sebab itu kepentingan yang mendasari ilmu pengetahuan pada kelompok ini adalah kepentingan-kepentingan yang emansipatoris. Nah, secara khusus Habermas memberi penekanan bahwa contoh psikoanalisis Freud dan kritik ideologi Marx sebagai bentuk pengetahuan yang mengandung refleksi diri dan teori kritis gitu. Nah, dari pengkategorian ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh Habermas tersebut, nah di situ salah satu kontribusi yang sangat berharga yang dilakukan oleh Habermas. Oleh karena itulah kemudian dari 3 kelompok ilmu pengetahuan beserta tujuannya, ya, itu kemudian kita dapat melihat pembedaan antara positivisme dengan teori kritis, ya, dengan teori kritis. Nah, perbedaan tersebut dapat kita lihat berikut ini. Positivisme tujuannya sebagaimana tadi dijelaskan adalah nomotetis, yaitu manipulasi dunia eksternal, ya. Jadi dunia eksternal yang berkuasa, yang ada di kita dan yang ada di sekitar kita merupakan objek dari ilmu pengetahuan, bukan subjek lagi, gitu ya. Kemudian teori kritis ini sebaliknya, yaitu emansipatoris, bahwa ilmu pengetahuan yang dikembangkan adalah dalam rangka menyadarkan represi terselubung sehingga dapat membebaskan dan mampu menemukan apa sih sesungguhnya kepentingan sejati dari masyarakat gitu. Nah, dilihat dari strukturnya, ini kalau positivisme itu mengobjektivisir. Artinya apa? Teori merepresentasikan objek gitu. Di teori yang sangat berkuasa atas objek yang kemudian dikaji. Nah, kalau teori kritis refleksi, justru teori itu merupakan bagian dari objek yang direpresentasikan, sehingga makna-makna menjadi sangat penting. Makna-makna dari subjek ilmu pengetahuan, subjek riset dalam prakteknya itu sangat penting. Nah, kemudian dilihat dari konfirmasi, kalau positivisme itu verifikasinya adalah berdasarkan data empiris atau pengalaman dan eksperimen atau uji coba, itu sebagai legitimasinya. Kalau teori kritis ini lebih pada menekankan konfirmasinya sesuai bentuk diskursus dan klaim kesahihan dari masing-masing kelompok ilmu atau pengetahuan. Artinya teori kritis ini sangat menghargai pluralitas paradigma ilmu pengetahuan, sehingga dapat dilihat secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis bagaimana berbagai ilmu pengetahuan memiliki paradigma yang plural, dan disitulah ada berbagai jenis-jenis kebenaran sekaligus bentuk-bentuk konfirmasi dari ilmu pengetahuan. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang ilmu pengetahuan dalam perspektif kritis Habermas. Mari kita berdiskusi bersama-sama hal-hal yang belum jelas dalam penjelasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.